Dan beberapa waktu yang lalu saya kira teman-teman tadi juga sudah menyaksikan sendiri ada pertanyaan dan muncul di berita ya soal ada artis yang namanya muncul di 2 partai politik. Saya kira di media sudah ada ya, Aldi Tahir, satu dia muncul di partai PBB, kemudian satu lagi muncul di partai Perindo. Sepanjang yang kami ketahui pada waktu verifikasi partai politik yang bersangkutan hadir pada saat verifikasi pengurus pusat partai PBB. Bahwa kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri dan kemudian didaftarkan oleh partai yang lain, kami belum tahu ya apakah mengundurkan diri atau belum. Nah, akan ketahuan kan pada verifikasi ini. Yang jelas tadi muncul pertanyaan, apakah sistem informasi pencalonan KPU kita bisa mendeteksi misalkan satu nama muncul di 2 partai. Teman-teman tadi yang meliput di dalam mengetahui sendiri analisis kegandaan itu 3 kemungkinannya ya, misalkan ganda internal. Ganda internal artinya dicalonkan oleh partai yang sama, bisa jadi di lembaga perwakilan yang sama tingkatnya tapi beda dapil. Ada kemungkinan dicalonkan partai yang sama, beda lembaga perwakilan tingkatnya. Misalkan yang satu dicalonkan di DPR RI, yang satu di provinsi tapi orangnya sama. Tapi ada juga yang namanya ganda eksternal, yang bersangkutan didaftarkan oleh partai yang berbeda, bisa jadi di tingkatan yang sama atau tingkatan yang berbeda. Kebetulan yang bersangkutan di dalam analisis kegandaan dalam sistem informasi pencalonan atau silon ditemukan yang bersangkutan ganda eksternal, yang satu dia dicalonkan oleh partai Perindo untuk DPR RI, Dapil Jawa Barat 2. Kemudian untuk partai BBB, kalau di sini kan yang terbaca adalah dia dicalonkan oleh DPR RI, dan setelah kita cek dicalonkan oleh partai BBB di lembaga perwakilan tingkat daerah. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan apakah silon dapat membaca atau menganalisis kegandaan ini, kami pastikan bahwa silon dapat membaca kegandaan seperti ini. Mengapa mudah dibaca? Karena salah satu input atau pengisian data itu adalah NIK, nomor induk kependudukan. Saya kira kita tahu semua warga negara Indonesia yang punya NIK itu sudah single identity number. Jadi satu orang satu NIK. Begitu diinput NIK yang sama, pastilah muncul nama yang sama lebih dari 1 kali. Saya kira demikian sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon nanti Ketua Bawaslu menyampaikan pandangan-pandangannya, dan juga Ketua DKPU menyampaikan pandangan-pandangan terhadap proses-proses verifikasi. Jadi kami juga telah memberikan akses untuk dapat membaca dalam rangka untuk melaksanakan tugas pengawasan kepada teman-teman Bawaslu pusat ya, bahwa kemudian nanti untuk akses yang Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota kepada silon itu oleh Bawaslu Pusat akan disampaikan kepada Bawaslu yang ada di daerah. Saya kira sebagai pengantar sekian, saya persilakan Mas Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu menyampaikan pandangan-pandangan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Hasim. Terima kasih kepada teman-teman anggota KPU yang ada di sini, dan juga Ketua DKPP dan Bu Loli. Ada catatan kami yang lebih detail yang tadi kami sudah janjikan. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan sebagai pengawas terhadap pencalonan daftar calon sementara sekarang sedang berlangsung. Bawaslu mengeluarkan surat nomor 372 kepada KPU terhadap imbauan terakhir terhadap pemberian akses silon kepada KPU. Bagi Bawaslu yang pada pokoknya Bawaslu meminta dan menghimbau kembali kepada KPU Provinsi dan KPU Kota untuk buka akses silon sehingga memberikan ruang bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Alhamdulillah, kemudian tanggal 25 Mei itu bisa diakses oleh Badan Pengawas Pemilu. Nanti sesuai tadi diarahkan oleh Mas Hasim bahwa akan ada di tingkat pusat, dan tingkat pusat akan memberikannya kepada tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian juga ada beberapa surat edaran terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan yang kami berikan kepada teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
untuk memastikan bahwa hanya dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPR di provinsi dan DPR kota yang disampaikan oleh parpol dalam hal dokumen bakal calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota yang belum lengkap disampaikan kepada Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon 3 dan memastikan tidak ada penambahan terhadap bakal calon tersebut baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga kami juga melakukan koordinasi dengan KPU provinsi dan KPU kota untuk meminta dan melakukan pencocokan data terhadap salinan dokumen pengajuan fisik pendaftaran bakal calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kota yang diajukan oleh Parpol beserta pemilu dimaksud pada KPU provinsi dan KPU kota. Kami juga menerima tanda terima sementara dengan KPU provinsi dan KPU kota kepada Parpol yang dimaksud dan salinan dokumen itu memuat informasi mengenai daftar bakal calon, kemudian daftar bakal calon yang sudah diinput ke dalam Silon dan daftar bakal calon DPR provinsi dan kota yang sudah disampaikan oleh Parpol kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melalui dokumen fisik, karena ada beberapa parpol yang mengajukan melalui dokumen fisik dan itu diterima oleh KPU, sehingga kami juga harus memeriksa dokumen fisik dan kami terima kasih juga karena KPU membuka akses terhadap dokumen fisik terhadap beberapa partai politik yang tidak bisa upload dalam Silon. Kemudian juga kami juga telah memberikan saran kebaikan jika terdapat pada pasal penambahan calon di luar tanggal 14 ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penyebab jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat masih dalam penyelidikan. Ya, pemirsa, 5 prajurit TNI yang terluka telah mendapat perawatan di rumah sakit. Lokasi jatuhnya helikopter di sekitaran perkebunan teh di Kampung Bayongbong, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih dijaga aparat TNI. Penyisiran dilakukan untuk memastikan penyebab jatuhnya helikopter. Kadis Penat Brigjen TNI Hamim Tohari memastikan 5 personil hanya mengalami luka-luka akibat adanya benturan. Jadi kelima kru dari heli yang mengalami kecelakaan tersebut mengalami luka-luka akibat benturan, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak timbul korban jiwa dari peristiwa tersebut. Kelima kru tersebut saat ini sudah ditangani secara medis dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Angkatan Darat Dustira Cimahi, yang sebelumnya kelima orang tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan awal, yaitu di Rumah Sakit Soreang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dustira Cimahi begitu. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan untuk memastikan apakah disebabkan oleh cuaca atau human error. Kecelakaan helikopter sebelumnya terjadi pada Minggu siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Helikopter yang jatuh dikabarkan tengah latihan terbang. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari peristiwa jatuhnya helikopter latih TNI AD, kita terhubung dengan rekan Erik Fahrizal di Kampung Bayongbong, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Erik. Selamat siang, Pram. Ya, rekan Erik, kalau proses evakuasi heli apakah siang hari ini masih berlangsung di lokasi atau seperti apa saat ini kondisinya? Hingga informasi sementara yang kami dapatkan ini hingga siang hari ini, pihak dari TNI Angkatan Darat sendiri ini masih tetap berjaga di lokasi jatuhnya helikopter latih milik TNI Angkatan Darat jenis Del 412 yang jatuh di Kampung Bayongbong, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan untuk proses evakuasi sendiri ini kami belum bisa memastikan apakah proses evakuasi masih dilakukan atau sudah selesai, karena kami sendiri ini belum bisa lebih dekat lokasi kejadian.
karena di lokasi jatuhnya helikopter TNI AD tersebut ini dijaga ketat oleh aparat dari TNI guna sterilisasi, guna memudahkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak TNI untuk mengetahui penyebab pasti dari terjatuhnya helikopter latih jenis Bell 412 tersebut. Apakah Anda juga mendapatkan informasi mengenai kalau tidak salah ada 5 korban luka-luka yang kemudian selamat begitu sudah dievakuasi juga ke Rumah Sakit Dustira Cimahi ya? Apakah Anda dapat menyampaikan begitu bagaimana progres dari kondisi mereka atau seperti apa? Betul, akibat jatuhnya helikopter Bell 412 ini terdapat 5 kru helikopter yang jadi korban, yang mana kelima kru tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Dustira Cimahi, dan hingga siang hari ini kami belum mengetahui kondisi lebih lanjut dari kelima kru tersebut, karena hingga siang hari ini kami masih menunggu informasi yang lebih lanjut dari pihak rumah sakit maupun dari TNI. Ya, rekan Erik, tadi Anda katakan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung di lokasi. Artinya apakah di lokasi jatuhnya heli tersebut hingga saat ini masih ditutup untuk umum? Ya, untuk umum sendiri ini di lokasi jatuhnya heli tersebut ini masih ditutup, dijaga secara ketat oleh pihak TNI, karena mereka pihak TNI sendiri ingin tempat tersebut steril begitu, guna penyelidikan pasti untuk mengetahui penyebab terjatuhnya pesawat, dan juga demi keselamatan warga sekitar, warga setempat dan juga rekan-rekan media yang hendak meliput juga tidak diperbolehkan untuk mendekat ke lokasi jatuhnya helikopter Bell 412 tersebut. Oke, baik Erik, terima kasih banyak Erik. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, pilot Susi Air Philip Mark Martens menyebut KKB akan menembak dirinya jika tidak ada negosiasi dalam 2 bulan ke depan. Ya, hal tersebut disampaikan dalam video yang dirilis oleh KKB. Polda Papua melalui Operasi Damai Kartens tengah menyelidiki terkait video kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya, di mana dalam video yang beredar, pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens tengah menyebut KKB akan menembak dirinya jika dalam 2 bulan tidak ada dialog soal Papua Merdeka. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri mengatakan akan memaksimalkan negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata itu. Satgas Damai Kartens sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum dan akan membuka negosiasi kepada siapapun, termasuk pihak pemerintah Nduga hingga Komnas HAM. Kapolda Papua juga sudah mengirimkan tim khusus sebagai upaya melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri masih tetap mengedepankan negosiasi, baik itu melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan juga pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi dengan mereka agar bisa membebaskan pilot Susi Air tersebut. Diketahui KKB telah menyandera pilot Susi Air Philip Mark Martens sejak 7 Februari lalu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang bayi ditemukan dalam kondisi hidup di depan rumah kontrakan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, diduga bayi berjenis kelamin laki-laki ini baru saja dilahirkan dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Warga Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup di depan rumah kontrakan seorang warga. Diduga bayi laki-laki ini baru saja dilahirkan karena masih terlihat banyak bercak darah di tubuhnya. Kemudian oleh warga, bayi laki-laki tersebut dibawa ke bidan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, warga juga menemukan sebuah kalung emas dan surat yang bertuliskan pesan dari orang tua bayi yang memohon agar bayinya dirawat dan nanti akan kembali untuk menemuinya. Warga pun langsung melaporkan ke petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat. Dia ada surat, selembar surat, terus sama kalung.
Terus dia mesennya ya gitu, dia mau keluar kerja menitip bayi, pengurusin, kerja mau keluar negeri, setelah ntar keluar dari keluar negeri, dia mau lihat kemari lagi, kata dia begitu. Mau balik lagi lihat bayinya. Sekarang posisi bayi itu udah gimana Bu? Lagi di mana posisi bayi? Udah di bidan atau gimana? Di bidan, tapi udah diadopsi sih. Udah diadopsi. Tapi bayi sehat Bu ya? Alhamdulillah bayinya masih sehat. Kemudian oleh salah seorang warga, bayi malang ini pun langsung dibawa pulang untuk diadopsi. Om, ini terkait bayi yang Om adopsi ini beratnya berapa Om ya? Kalau untuk berat itu 3 kg dengan panjang badan 48 cm dan jenis kelamin laki-laki. Laki-laki. Udah ada rencana nama buat anaknya? Sudah, siapa? alhamdulillah sudah ada. Jadi bayi ini saya kasih nama Muhammad Rafa Ryan Alfariski. Sementara petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat hingga kini masih melakukan pencarian terhadap orang tua bayi yang tega membuang anaknya. Kini kasus penemuan bayi laki-laki ditangani langsung oleh petugas polisi Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi.